Selamat datang dalam video tutorial pengisian Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). Bagian pertama, pengisian data kabupaten atau kota. Silahkan buka browser Anda, lalu ketik pada address bar sipsn.menlhk.go.id/sipsn/login, kemudian klik search atau enter pada keyboard Anda. Berikut merupakan tampilan dari halaman login. Silahkan isi username dan password yang telah diberikan. Setelah itu silahkan klik sign in. Berikut merupakan tampilan dari dashboard SIPSN. Pada bagian kiri terdapat menu input data. Perhatikan pada menu periode. Periode pengisian SIPSN menurut Permen LHK Nomor 6 Tahun 2022 tentang SIPSN dibagi menjadi dua, yaitu periode ke-1 atau P1 yang dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni, dan periode kedua atau P2 yang dimulai dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Selanjutnya, silahkan pilih menu Kabupaten Kota. Pada ikon yang berwarna merah, berfungsi untuk menghapus data yang pernah disimpan. Ikon yang berwarna hijau digunakan untuk mengedit data yang tersimpan. Selanjutnya, klik tambah data periodik. Berikut merupakan tampilan dari data periodik. Pilih menu umum dan instansi, lalu isi nama kepala daerah, jumlah penduduk, luas wilayah, dan koordinat. Penduduk. Gunakan data BPS atau data Dukcapil, pilihlah salah satu. Penggunaan data harus secara konsisten. Satuan jumlah penduduk adalah individu per jiwa. Penulisan desimal menggunakan titik. Untuk penulisan dalam ribuan, penambahan koma dilakukan secara otomatis oleh sistem. Luas wilayah. Gunakan data luasan wilayah kabupaten atau kota. Perhatikan satuan luas, yaitu kilometer persegi. Pada kabupaten juga diharuskan mengisi luasan ibu kota kabupaten. Luas pelayanan diisi berdasarkan luas wilayah yang mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah. Misalnya, Kabupaten A memiliki luasan 100 km persegi, namun yang terlayani hanya 50 km persegi. Maka yang diinput adalah 50 km persegi. Cara yang sama juga dilakukan untuk memperhitungkan pelayanan pada ibu kota kabupaten. Koordinat dapat menggunakan Google Maps. Caranya dengan mengetik kantor kepala daerah, kabupaten, atau kota, misalnya kantor bupati.
Setelah didapat, kemudian dekatkan kursor ke arah titik lokasi, lalu klik kanan. Kemudian, ambil data pertama yang berupa angka, salin, lalu tempel pada bagian koordinat pada aplikasi SIPSN. Lakukan hal yang sama pada data ibu kota kabupaten. Berikut contoh koordinat pada Kabupaten Biak Numfor. Silahkan isi data yang lainnya seperti instansi yang menangani lingkungan hidup, kepala dinas LH atau LHK, penanggung jawab atau wali data, dan operator SIPSN. Apabila data telah semuanya terisi, silahkan klik simpan. Target dan capaian. Perencanaan. Data perencanaan menggunakan data dari Jakstrada. Contoh Jakstrada pada Kabupaten Sorong. Pada tabel pertama, menunjukkan target tahunan pengurangan pada sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Perhatikan pada target tahun berjalan. Perhatikan juga satuan dalam Jakstrada. Pastikan sesuai dengan satuan pada aplikasi SIPSN. Metode hitung timbulan sampah dibagi menjadi dua, yaitu kajian dan estimasi. Estimasi timbulan sampah berdasarkan Permen LHK nomor 6 tahun 2022. Adapun klasifikasi kota dibagi menjadi 4, yaitu kota metropolitan, kota besar, kota sedang, dan kota kecil. Isi estimasi timbulan sampah dengan mengetik nilai faktor sesuai dengan estimasi pada Permen LHK nomor 6 tahun 2022. Jumlah timbulan sampah akan terisi otomatis dengan perkalian antara jumlah penduduk dengan nilai faktor. Upload dokumen file kajian apabila menggunakan perhitungan selain dari estimasi pada Permen LHK nomor 6 tahun 2022. Untuk menghitung capaian ibu kota kabupaten dapat menggunakan rumus seperti capaian pada kabupaten atau kota. Komposisi dan sumber sampah. Komposisi sampah. Komposisi sampah dibagi menjadi organik, kertas, plastik, kulit atau karet, logam, kain atau tekstil, kaca, kayu, lain-lain.
Untuk kegiatan perhitungan komposisi sampah merujuk pada SNI 19-3964-1995. Jika saat pengisian SIPSN masih belum terdapat data komposisi sampah, maka kolom isian dapat dikosongkan sementara. Perhatikan satuan. Apabila masih dalam bentuk satuan ton per tahun, maka harus diubah menjadi satuan ton per hari dengan membagi jumlah hari dalam 1 tahun. Perhatikan total jumlah sampah. Pengisian total jumlah sampah usahakan tidak melebihi rata-rata harian timbulan sampah. Cara menghitung rata-rata timbulan sampah sebagai berikut. Misalkan, sebuah kabupaten A memiliki timbulan sampah sebesar 365 ton per tahun, maka rata-rata timbulan sampah per hari adalah 365 ton dibagi 365 yang merupakan jumlah hari dalam 1 tahun. Maka rata-rata timbulan sampah adalah 1 ton per hari. Jadi dalam pengisian usahakan tidak melebihi 1 ton per hari. Pada total APBD, baik pada periode pertama atau periode kedua diisi dengan nilai anggaran selama 1 tahun. Anggaran pengelolaan lingkungan hidup dapat berupa anggaran dinas LHK atau gabungan dengan dinas lain yang membidangi lingkungan hidup. Lengkapi data lainnya terkait dengan anggaran. Apabila seluruh data telah terisi, kemudian klik simpan. Sarana dan prasarana. Adapun sarana dan prasarana meliputi gerobak sampah, gerobak motor sampah, gerobak motor sampah roda 3, dan gerobak motor sampah terpilah. Mobil pick-up sampah dan mobil pick-up sampah terpilah. Amrol truk dan amrol truk terpilah. Kompaktor truk, trailer truk dan trailer truk terpilah. Mobil penyapu jalan.
Warna terpilah pada kendaraan sampah meliputi sekat yang terdapat dalam alat angkut atau perbedaan waktu pengambilan, misalnya sampah anorganik pada hari ganjil dan sampah organik pada hari genap. Adapun ritasi merupakan kegiatan bolak-balik mengambil sampah. Isi seluruh fasilitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah di daerah. Apabila seluruh sarana dan prasarana telah terisi semuanya, dapat dilanjutkan dengan klik simpan. File laporan diisi pada akhir periode 1 dan periode kedua. Dokumen yang diupload pada periode kedua harus sudah memiliki tanda tangan kepala daerah, kabupaten, atau kota. Penjelasan yang lebih lanjut ada pada part 7 terkait dengan laporan. Selamat datang pada video tutorial pengisian Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional SIPSN Part 2, Pengisian Data Pengurangan. Silahkan pilih menu pengurangan pada baris menu input data. Kemudian klik tambah pengurangan. Silahkan pilih wilayah, pilih tahun data, pilih periode, kemudian klik lanjut. Berikut ini merupakan tampilan halaman pengisian timbulan sampah. Adapun pengisian data timbulan sampah meliputi jumlah unit, jumlah timbulan sampah sebelum adanya pembatasan ton per hari, jumlah timbulan sampah setelah adanya pembatasan ton per hari, jumlah sampah yang dibatasi ton per hari, dan jumlah sampah yang dibatasi per tahun ton per tahun. Harap memperhatikan satuan dari pengisian. Berikut merupakan contoh pembatasan pada retail. Contoh pengisian pembatasan. Sebuah kabupaten A memiliki 50 retail yang masing-masing retail mampu menghabiskan 20 kg kantung plastik setiap harinya. Kemudian, pemerintah daerah menerbitkan perda pelarangan penggunaan kantung belanja plastik untuk seluruh retail, sehingga terjadi penurunan penggunaan kantung belanja plastik. Rata-rata retail setelah dilakukan pembatasan menghabiskan 1 kg kantung plastik per hari. Identifikasi. Jumlah retail atau unit adalah 50. Jumlah timbulan sampah sebelum intervensi atau pembatasan adalah 50 dikali 20 sama dengan 1000 kg per hari atau 1 ton per hari. Setelah pembatasan, 50 dikali 1 atau 50 kg per hari atau 0,05 ton per hari. Jumlah sampah yang dibatasi per tahun adalah 0,95 dikali 365 yang merupakan jumlah hari dalam 1 tahun sama dengan 346,75 ton per tahun. Hasil identifikasi tersebut kemudian dimasukkan ke dalam SIPSN. Jumlah unit yang melakukan pembatasan sebanyak 50 unit.
Jumlah timbulan sampah sebelum adanya pembatasan 1 ton per hari. Jumlah timbulan sampah setelah adanya pembatasan 0,05 ton per hari. Jumlah sampah yang dibatasi 0,95 ton per hari. Jumlah sampah yang dibatasi per tahun yaitu 346,75 ton per tahun. Lakukan hal yang sama pada unit lain yang melakukan pembatasan, misalnya sekolah yang mengeluarkan edaran berupa himbauan penggunaan air minum dalam kemasan atau himbauan penggunaan tumbler sebagai alternatif wadah air minum. Silakan klik reset untuk menghapus seluruh data yang telah diisi. Atau klik simpan untuk melanjutkan. Pemanfaatan kembali sampah. Contoh pemanfaatan kembali sampah pada unit sekolah. Contoh, suatu kabupaten A terdapat 50 sekolah. Rata-rata setiap bulan terdapat 3 sekolah yang melakukan pengecatan gedung. Setiap sekolah rata-rata menghabiskan 10 ember cat untuk 1 kali kegiatan pengecatan. Setelah kegiatan pengecatan, seluruh ember bekas cat kemudian dibersihkan dan digunakan kembali untuk menampung air, pot tanaman, atau digunakan untuk tempat cat kembali. Berat kosong dari ember cat adalah 0,5 kg. Menghitung data pemanfaatan kembali adalah 3 dikali 10 dikali 0,5 sama dengan 15 kg atau 0,015 ton per bulan. Jumlah unit 3. Jumlah kemasan 0,015 ton per bulan. Dengan cara yang sama, hitung pada jenis sampah yang lainnya. Isi juga pada fasilitas lain yang melakukan pemanfaatan kembali sampah. Kosongkan apabila belum melakukan pemanfaatan kembali sampah. Apabila telah selesai, dapat mengklik simpan. Selamat datang pada video tutorial pengisian Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Part 3. Pengisian data umum dan data periodik. Pilih menu data umum, lalu pilih Bank Sampah. Silakan pilih menu Tambah Bank Sampah. Pilih data umum. Silahkan isi nama fasilitas bank sampah, misalnya bank sampah induk Mawar. Pilih kategori dari bank sampah, yaitu bank sampah induk atau bank sampah unit. Pilih wilayah berupa ibu kota atau non-ibu kota, kabupaten atau kota. Isi alamat kemudian pilih kecamatan, kelurahan atau desa, lalu isi latitude dan longitude. Apabila belum terdapat latitude dan longitude di wilayah tersebut, dapat memilih Find Latitude dan Longitude untuk membantu menentukan titik lokasi. Pada bagian yang memiliki tanda bintang merah, wajib diisi. Setelah seluruh data terisi, dapat mengklik simpan. Pilih SK dan organisasi dan bangunan. Pengisian SK organisasi dan bangunan meliputi isi nomor SK, dikeluarkan oleh, dan upload SK. Struktur organisasi dari bank sampah ada atau tidak ada, dibangun oleh,
kondisi bangunan, luas bangunan dalam satuan meter persegi. Apabila seluruh data telah terisi, kemudian klik simpan. Selanjutnya, melakukan pengisian data periodik. Untuk mengisi data periodik, dapat mengklik ikon berwarna biru bertuliskan periodik atau memilih data periodik lalu mengklik pengelolaan sampah pada menu data input yang berada di bagian kiri. Kemudian, klik tambah bank sampah. Bank sampah. Menurut jenisnya, dibagi menjadi dua, yaitu bank sampah induk dan bank sampah unit. Pengelolaan sampah. Cara menginput data bank sampah. Bank sampah induk. Input bank sampah induk apabila bank sampah induk telah memiliki seluruh data-data pengelolaan sampah yang dikelola oleh bank sampah unit. Bank sampah unit. Apabila yang menginput bank sampah unit, maka bank sampah induk tidak perlu menginput data jumlah sampah yang dikelola. Namun, tetap boleh diisi untuk nama dan keterangan lainnya. Bank sampah unit dan bank sampah induk. Jika dari bank sampah unit tidak seluruhnya masuk ke dalam fasilitas bank sampah induk, namun juga masuk ke dalam fasilitas lainnya seperti pengepul, maka bank sampah unit dapat memasukkan jumlah sampah yang tidak masuk ke dalam bank sampah induk ke dalam SIPSN. Pengelolaan bank sampah. Pengelolaan bank sampah yang dilakukan oleh masyarakat akan masuk ke dalam neraca pengurangan. Sementara pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah akan masuk ke dalam neraca penanganan. Pilih bank sampah yang sebelumnya telah diinput pada data umum. Apabila tidak ditemukan, silakan kembali ke data umum dan input data bank sampah terlebih dahulu. Isi tahun pengisian dan periode pengisian. Apabila pada periode sebelumnya telah dilakukan pengisian dan tidak terdapat perubahan, maka dapat mengklik salin data terakhir. Apabila belum, silakan lengkapi data berikut. Status dikelola oleh daerah cakupan pelayanan, waktu operasional, pimpinan, telepon, jumlah tenaga kerja dan nasabah. Silakan isi terkait dengan data jumlah tenaga kerja dan nasabah. Pengelolaan sampah. Bahan baku pakan ternak, misalnya maggot. Bahan baku kompos. Bahan baku daur ulang. Plastik keras adalah plastik pada botol minuman. Plastik fleksibel adalah bungkus saset. Bahan baku upcycle atau kerajinan. Salah satu produk dari upcycle adalah pembuatan pot bunga dari ban bekas. Pencatatan peralatan. Isi seluruh pertanyaan dengan keadaan real di bank sampah. Apabila terdapat fasilitas yang belum ada, dapat dikosongkan sementara. Apabila telah selesai, klik simpan.
Lanjutkan untuk data umum lainnya seperti TPS3R atau PDU atau ITF, composting atau biodigester atau POU, TPA atau TPST, produk kreatif, sektor informal, sumber energi dan ruang terbuka hijau. Sementara untuk data periodik, silakan isi juga untuk ruang terbuka hijau dan sampah spesifik. Part 3 telah selesai. Terima kasih telah menonton. Pengisian SIPSN Part 4, Kebijakan dan Strategi. Pilih menu kebijakan dan strategi pada baris menu input data. Kemudian, klik tambah data dan pilih tahun data. Keterangan 1. Kebijakan data dan strategi diisi berdasarkan lampiran 2 Jakstrada. 2. Frekuensi pengisian dilakukan 1 kali dalam 1 tahun, yaitu pada periode kedua. 3. Kebijakan dan strategi merupakan salah satu yang dilaporkan dan ditandatangani oleh kepala daerah. Kemudian, klik lanjut. Pada bagian hambatan, silakan uraikan hal-hal yang membuat target tidak dapat tercapai. Sedangkan, penyelesaian hambatan meliputi penjabaran terkait penyelesaian hambatan dan tindak lanjut dari hambatan. Isi seluruh pertanyaan. Apabila telah selesai, klik simpan. Selamat datang pada video tutorial pengisian Sistem Pengelolaan Sampah Nasional SIPSN Part 5, Pengisian Produk Hukum. Silahkan pilih menu produk hukum pada baris menu input data. Kemudian, klik tambah data. Anda memasuki halaman pengisian data umum. Pilih bentuk produk hukum seperti Perda, Perwali, Pergub, SK Bupati atau Wali Kota, SE Bupati atau Wali Kota, atau lainnya. Pilih salah satu. Kemudian, isi nomor dari produk hukum. Pilih komponen produk hukum apakah termasuk Jakstrada, pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan atau sampah, pengurangan sampah, ruang terbuka hijau, RPJMD, atau lainnya. Pilih salah satu. Kemudian, jabarkan terkait produk hukum tentang apa, tanggal pengesahan produk hukum. Kemudian, upload file produk hukum. Apabila telah terisi seluruhnya, klik simpan. Part 6. Peta sebaran. Silahkan pilih peta sebaran pada baris menu Input Data. Kemudian, klik Fasilitas. Untuk menggunakan peta sebaran, silahkan lihat pada menu bagian atas peta. Dati 1 merupakan provinsi. Klik lalu pilih provinsi yang akan dilihat. Dati 2 merupakan kabupaten atau kota. Klik lalu pilih kabupaten atau kota yang akan dilihat. Lalu pilih fasilitas yang akan dilihat. Kemudian klik refresh untuk melihat lokasi fasilitas. Apabila belum ditemukan atau koordinat tidak tepat, silahkan edit data koordinat pada menu Data Umum. Untuk melihat peta sebaran Global Plastic Watch atau GPW,
Silahkan klik peta sebaran, lalu klik GPW. Kemudian, Anda akan melihat tampilan koordinat timbulan plastik. GPW merupakan platform digital yang memetakan polusi plastik dengan mengkombinasikan antara citra satelit dan kecerdasan buatan. Pengisian SIPSN Part 7. Laporan. Silahkan pilih menu laporan pada baris menu input data. Kemudian klik menu permohonan validasi. Lalu tambah permohonan validasi. Pilih tahun validasi, kemudian pilih wilayah yang akan divalidasi, kemudian pilih periode yang akan divalidasi. Isilah risalah neraca sampah. Apabila sudah selesai, silahkan klik centang pada pernyataan bahwa data telah diperiksa dan siap divalidasi. Centang pada pernyataan bahwa data telah diperiksa dan siap divalidasi, kemudian simpan dan kirim. Selanjutnya, Provinsi dan KLHK akan melakukan validasi. Apabila telah dinyatakan valid, maka langkah selanjutnya adalah mengirimkan laporan yang telah ditandatangani oleh Kepala Daerah. Adapun cara mencetak laporan sebagai berikut. Pilih tahun, pilih periode, pilih sumber data, pilih kabupaten atau kota, pilih jenis laporan, lalu klik lihat laporan. Selanjutnya, print laporan lalu ditandatangani oleh Kepala Daerah. Laporan yang telah ditandatangani kemudian di-scan dan di-upload pada menu laporan di data umum. Adapun 3 jenis laporan yang ditandatangani meliputi neraca 2 tahun, capaian, kebijakan, dan strategi.